satu lagi, setelah hari ini Komnas HAM melakukan dua aktivitas penting, yaitu yang pertama adalah meninjau langsung tempat kejadian peristiwa di kompleks Polri, dan yang kedua meminta keterangan terhadap Baradae yang ada di rutan Bareskrim. Dan seperti yang tadi teman-teman mungkin pantau, selama kurang lebih 1 jam kami meminta keterangan terkait dengan TKP, terus kemudian keterangan terhadap Baradae sekitar 2 jam ya, kurang lebih sekitar 2 jam kami meminta keterangan Baradae. Nah, saya akan mulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana kondisi rumah dan juga denah lah, konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga percakapan lewat cyber, plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir J itu ada, dan dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi juga posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang menembus dinding dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Itu kira-kira yang dari TKP. Jadi nanti mungkin akan diteruskan dengan hasil pemeriksaan dari Baradae di Bareskrim. Silakan Pak Anam. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Tadi yang tim ke Bareskrim ini ada Pak Gatot, dipimpin oleh Pak Gatot, minta keterangan pada Baradae. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, baik keterangan-keterangan sebelumnya maupun bahan-bahan yang lain, misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber ya, jadi HP dengan HP dan sebagainya, itu tadi kami konfirmasi. Nah, apa yang kami dapat, banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak Dika. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis, ke Lapor, karena 3 tim ini juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang-terang. Mungkin itu. Oh ya, yang Baradae sudah ya. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama.
Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah Magelang yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Sambuling sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Gitu ya, Pak. Sorry, saya ini belum ada yang menjawab. Begini, teman-teman, ini rencana ke depan. Ini pasti akan daripada ditanya duluan. Saya ngomong. Jadi setelah kami melakukan peninjauan terhadap TKP dan pemeriksaan terhadap Baradae, beberapa hari ke depan akan mulai menyusun laporan-laporan, terus kemudian mengidentifikasi setiap data, keterangan, informasi, disinkronkan antara satu keterangan yang didapat dari satu orang dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kemudian kelihatan mana bolong-bolongnya segala macam. Dan juga akan mencoba mulai menyusun kerangkanya, kerangka analisanya. Yang tadi Pak Anam sampaikan soal indikasi obstruction of justice, kerangka hukumnya, hukum HAM-nya seperti apa? Bisa didetailkan atau tidak? Nah, ini yang akan ke depan kami lakukan. Bagaimana dengan Bu Putri? Bu Putri ini sekarang ini khusus untuk Bu Putri ditangani oleh teman-teman Komnas Perempuan dan juga Komisioner Komnas HAM Bu Sandrayati Muniaga. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini tidak ada aktivitas begitu, karena ini bentar lagi 17 Agustus. Saya kira kita sama-sama menghormati kemerdekaan Indonesia, kita sembari mengatur strategi bagaimana kemudian bisa meminta keterangan Bu Putri dengan baik tanpa kemudian menjadikan Bu Putri trauma seperti yang ada sekarang ini. Jadi ke depan hanya coba menyusun laporan, rekomendasi, dan mencoba mencari strategi meminta keterangan dari Bu Putri. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pak, dari Metro TV Pak mau nanya, apakah tadi ketika pada saat meminta keterangan dari Baradae Eliezer, apakah ini ditemukan adanya indikasi atau dari pengakuan Baradae Eliezer bahwa pelaku penembakan ini bukan hanya dari Baradae Eliezer saja atau ada orang lain, atau eksekutornya ini adalah Baradae Eliezer, Pak? Iya, kami menanyakan berangkatnya kami dari barang yang kami punya, ya, dari semua cerita yang ada di Magelang, dari gambaran yang ada di Sambuling, termasuk dari cerita-cerita yang kami juga dapat di peristiwa Duren 3. Jadi semuanya kami tanya. Kalau detail-detail itu silakan tanya kepada kami. Untuk indikasi adanya penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir Yosua, bagaimana kemudian Pak? Karena saya dapat kabar kalau Komnas HAM tidak menemukan ada indikasi itu. Kira-kira apa dasar yang membuat akhirnya Komnas HAM bisa menyatakan tidak ada indikasi adanya penyiksaan atau penganiayaan terhadap Brigadir Yosua? Lalu kan tadi ada rencana untuk menyusun semua laporan ataupun analisis itu tadi. Sudah ada tenggatnya tidak Pak? Untuk targetnya akan selesai dalam kurun 1 minggu, 2 minggu, atau akhir bulan ini atau kapan? Ya, terkait penyiksaan seperti berpulang-pulang kami bilang, ya, penyiksaan atau penganiayaan itu kita menunggu hasil otopsi kedua, ya, menunggu resmi dari hasil otopsi kedua, apalagi hasil ini adalah permintaan dari keluarga Brigadir Yosua. Jadi setelah otopsi pertama dulu, ya kan, itu kan terus diminta lagi ekshumasi yang nantinya akan menghasilkan otopsi kedua. Nah, kami tunggu. Sejak awal kami bilang kami menghormati proses itu dan kami akan menunggu hasilnya. Bahkan ketika kami ditanya apakah kami akan kirim tim
ke Jambi sana, kami kirim itu nih, Pak Gatot yang waktu itu pergi ke sana sama beberapa anggota tim yang lain. Jadi belum ada hasil kecuali kami menunggu hasil otopsi kedua. Kalau untuk tenggat laporan itu Pak kira-kira akan diselesaikan kapan? Tenggat laporan ini kami sih kepingin cepat ya, tapi dalam 1 minggu ini mulai besok mungkin sampai Senin ke depan kami akan mulai menyusun, mengkerangkakan secara peristiwa, konstruksi peristiwanya, secara hak asasi manusia, di mana letak pelanggarannya, apa argumennya, dan apa bukti-bukti pelanggarannya. Misalnya kalau dari tadi kita bilang ada indikasi kuat obstruction of justice. Nah itu apa saja yang disebut obstruction of justice-nya? Misalnya kalau beberapa waktu yang lalu saya, Pak Dika atau Pak Taufan bilang obstruction of justice itu kalau dalam konteks hak asasi manusia, ya khususnya dalam peristiwa ini ya terkait barang, terkait cerita dan sebagainya itu ya kami akan susun mana buktinya. Nah begitu sedang kami susun. Oleh tim sekarang sedang dikonsolidasi semua, bahannya sangat banyak di kami dan semoga dalam sampai Senin ke depan itu kami bisa mulai mengkerangkakan alur dari temuan-temuan Komnas HAM sehingga ketika nanti ketemu sama tim khusus secara besar ya itu bisa memberikan rekomendasi termasuk juga ya kepada pemerintah misalnya seperti yang biasa kami lakukan misalnya ke Pak Presiden atau Prof Mahfud itu kita akan kasih rekomendasinya kayak apa termasuk ke tim khusus maupun kepada penyidik. Soal saya izin Pak mau minta komentar juga dari Pak BK soalnya saya juga mengutip dari Detikcom ini indikasi penganiayaan atau penyiksaan tidak ada ya dari keterangan itu memang luka tembak saja penjelasannya bagaimana soalnya? Ya jadi gini, ini kan sebenarnya statement sejak 2 minggu yang lalu. Artinya dengan melihat CCTV itu kan isunya penganiayaan itu ada isu penganiayaan dari Magelang kan begitu. Nah konteksnya di sana. Jadi dari melihat dari CCTV itu belum ada indikasi penganiayaan. Belum ya? Iya belum ada. Itu konteksnya seperti itu. Jadi melihat dari soal CCTV dan kerangka waktu yang ada, bahwa kemudian nanti kesimpulannya apa nanti seperti yang disampaikan Pak Anang. Secara resmi kita akan menunggu apapun hasil dari tim otopsi independen gabungan itu di situ. Jadi konteksnya yang tadi saya pasti Anda lihat dari detik itu baca dari teman-teman itu konteksnya dari CCTV gitu dengan melihat kerangka waktunya ya. Begitu Pak. Ya, ini kan kemarin Pak Taufan menyebut bahwa Komnas HAM tidak menggunakan second opinion untuk terkait pemeriksaan komentar dari Ibu Putri. Itu apakah sudah dilakukan Pak untuk second opinion itu? Kami menggandeng ahli untuk kemudian melihat dan juga membantu Komnas dalam proses permintaan keterangan Bu Putri dengan melihat kekhususan kondisi yang ada di Bu Putri. Sudah dilakukan? Sudah dan sedang dilakukan. Begitu. Ya. Saat ketemu dengan Baradae bagaimana kondisinya? Karena kita tahu dia sudah ganti pengacara 2 kali, ada kabar dia tertekan. Tadi saat ketemu bagaimana penjelasannya sebelum bayar? Ya, kondisi Baradae sehat, terus kemudian sangat baik dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Komnas dengan lancar. Artinya tidak ada tekanan gitu seperti ini. Ya, tadi kondisinya sehat, sangat baik dan bisa lancar dalam memberikan pertanyaan atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Komnas. Saya kira itu ya. Terakhir ya, kasih di pojok. Dari Depo Pak bisa digambarin nggak TKP-nya itu kayak gimana, berapa ada tempat tidur, posisi manajemen? Tempo itu lu tahu lebih banyak daripada Komnas. Yang kedua pas pemeriksaan 12 Agustus kemarin, Ferdi Sambo itu bilang nggak alasan dia kenapa dia pulang naik pesawat duluan? Kabarnya ada perusahaan di Mabes. Jadi gini, soal detail TKP saya kira nanti akan ada penjelasan resminya. Meskipun saya percaya teman-teman media punya lebih banyak, bahkan lebih detail tempo dan detik teman-teman waktunya, kronologisnya segala macam udah lengkap. Nah yang kedua terkait dengan Pak Ferdi Sambo kenapa pulang duluan ya karena ada tugas. Oh gitu. Ya
Nah itu teman-teman tanyakan ke Pak Sambo lah, ke siapa? Enggak ya? Ya teman-teman cari sumber yang lain itu untuk yang bisa dikonfirmasi terkait dengan kenapa Pak Sambo pulang duluan. Oke? Bapak terakhir Pak. Gua terakhir dulu. Ingin mempertegas saja kan saat ini kan Komnas HAM menyebut sudah mulai menyusun laporan-laporannya, tinggal Ibu Putri doang yang sudah diperiksa sampai saat ini. Ini akan menghambat nggak sih bagi Komnas HAM dengan kan beberapa kali saya dengar dari kemarin artinya bisa gitu. Ini soal manajemen waktu saja. Artinya begini, prinsip utamanya ketika kita meminta keterangan untuk Bu Putri harus memastikan bahwa yang bersangkutan tadi dalam kondisi sehat, tidak ada tekanan, dan mampu memberikan keterangan dengan baik. Pada titik itu yang paling utama. Kalau soal waktu kita bisa ngatur soal waktunya ya, tapi kita juga makanya itu tadi punya metode bagaimana kemudian kerjasama dengan teman-teman perempuan bagaimana bisa mengatur strategi supaya Bu Putri bisa memberikan keterangan dengan nyaman tanpa tekanan. Oke, makasih ya. Apa? Kan sempat ada kabar kalau misalnya Richard itu dapat tekanan, Pak. Nah tadi kalau misalnya Bapak waktu ke sana ketemu Richard langsung, Richard ada sempat menyampaikan nggak kalau misalnya apa dia dapat tekanan atau gimana terkait dia juga pernah sempat ditawarkan uang sama pihak Ferdi Sambo, itu dia ada cerita nggak, Pak? Yang pasti seperti apa yang dikatakan oleh Pak BK ketika kami minta keterangan, ya kan, itu berjalan dengan lancar, bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Bahkan juga ketika kita konfirmasi dengan pertemuan kami yang pertama juga masih ingat. Jadi kan kita juga konfirmasi yang kita periksa pertama kali, terus juga tadi kita juga periksa, dia masih ingat. Gitu. Jadi apakah itu ada tekanan atau tidak, pasti teman-teman bisa menyimpulkan. Gitu ya. Bapak ini menanyakan terakhir Pak, soalnya kan ada beberapa isu di publik mempertanyakan gitu, seberapa kuat sih rekomendasi Komnas HAM nanti yang dihasilkan nanti pada kasus ini gitu, dipertanyakan oleh publik gitu. Yang pasti begini, sampai detik ini ketika kami meminta akses kepada tim sus, yang di dalamnya juga ada Pak Kabar Eskrim, yang tentu saja beliau adalah penyidik. Sampai detik ini kami diberikan akses seluas-luasnya. Artinya adalah sejak awal, ya kan, temuan maupun rekomendasi Komnas HAM juga ditunggu oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berbagai kesempatan, Pak Menko Polhukam Prof Mahfud juga mengatensi kami, termasuk kalau beberapa ini ya keterangan, dia mempercayakan kasus ini melalui juga mekanisme pengawasan eksternal. Siapa eksternal? Ya Komnas HAM. Artinya memang dalam segi seperti itu posisi Komnas HAM, rekomendasinya maupun temuannya yang ditunggu oleh banyak orang, termasuk ditunggu oleh teman-teman penyidik. Makanya kami diberi akses seluas-luasnya oleh teman-teman kepolisian, khususnya tim sus, termasuk di dalamnya ada tim yang melakukan penyidikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini nggak kalah pentingnya adalah publik juga kepingin tahu sebenarnya apa sebenarnya terjadi. Nah, sebagai Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Komnas HAM juga memiliki mandat untuk memberitahukan kepada publik apa yang sebenarnya juga terjadi. Melalui apa ya temuan-temuan yang nanti kami akan sampaikan temuan-temuan ini. Dan ini penting bagi kita. Jadi proses-proses seperti ini kan tidak hanya bagaimana kita berproses di pengadilan, tapi juga bagaimana ada pembelajaran kita semua terkait peristiwa yang terjadi. Misalnya, obstruction of justice. Di banyak kasus di dunia ini, obstruction of justice itu penting untuk dibilang kepada publik. Agar apa? Peristiwa ini nggak berulang kembali. Kalau berulang kembali, yang rugi siapa? Siapapun akan rugi. Ketika ada semua hambatan, baik substansial maupun prosedural, terkait proses penegakan hukum. Yang rugi kita semua. Jadi begitu. Jadi Komnas HAM yakin bahwa rekomendasi maupun temuan-temuannya akan di-follow up, dan ini komitmen bersama.
Bahkan ketika kemarin Pak Kapolri bersama tim sus ya, kalau kita lihat bersama-sama Pak Kapolri, Pak Wakapolri sebagai penanggung jawab tim sus, terus Pak Irwasum, Komjen Agung sebagai Kapten tim sus, maupun Pak Komjen Agung sebagai Kapreskrim, maupun Pak Komjen Dovili yang mengumumkan adanya tersangka Ferdy Sambo. Salah satu yang juga dimention adalah Komnas HAM dengan mengatakan terima kasih kepada Komnas HAM yang sampai saat ini masih berproses mengawal dan mengawasi peristiwa ini. Jadi kalau peran Komnas HAM ini kompleks, satu memang menjawab keinginan publik untuk tahu, yang kedua memang memastikan prosedurnya juga baik, yang berikutnya adalah mendorong agar peristiwa yang sama tidak terulang. Jadi seperti itu rekomendasi dan temuan.